Halo warga, selamat datang kembali di channel Mungkin Pak RT Tahu, sebuah channel yang isinya berbagai sharing terkait pengetahuan apapun itu. Sepanjang pengetahuan itu memang bisa di-sharing yang tentunya juga sudah melalui proses disaring. Kali ini kita akan membahas sebuah bahasan tentang peristiwa yang sudah sering warga dengar pastinya, sebagaimana judul video ini yaitu kenapa sih malam satu suro itu dianggap keramat oleh orang Jawa? Dan untuk membawakan topik ini, saya sengaja memakai belangkon gitu ya, biar ada nuansa yang relate dengan pembahasan ini tentunya. Oke warga, tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 ini jatuh pada hari ini, tanggal 10 Agustus 2021, di mana dalam kalender Jawa malam harinya ini dikenal juga sebagai malam satu suro yang oleh sebagian masyarakat dilekatkan dengan malam yang sakral atau keramat. Anggapan kesakralan malam satu suro ini juga direpresentasikan dalam banyak film, salah satunya film Malam Satu Suro tahun 88 yang dibintangi oleh legenda film horor Susana. Dalam film tersebut, Malam Satu Suro ini digambarkan sebagai saat di mana bermacam setan, jin, dan santet ini menunjukkan eksistensinya. Selain itu, di beberapa kalangan masyarakat juga banyak mitos-mitos yang beredar, utamanya seputar pantangan melakukan aktivitas tertentu di bulan Suro, karena memang dianggap orang ilok atau pamali kalau orang Sunda bilang gitu ya, dan sejenisnya lah. Beberapa kegiatan, misalnya mengadakan pernikahan atau membangun rumah, ya ini memang pantang untuk dilakukan di bulan Suro ini, utamanya bagi sebagian orang Jawa yang memang mempercayainya. Di beberapa daerah, bermacam ritual dalam menyambut malam yang disucikan ini pun dilakukan gitu ya. Contohnya beberapa kalangan masyarakat ada yang mengadakan padusan, yaitu mandi bersama di sungai, sebagai cara untuk membersihkan diri dari aura negatif dan ya bersiap untuk menyambut tahun yang baru. Selain itu, kegiatan seperti lek-lekan ya atau tidak tidur semalaman nih, kemudian tudurani yaitu perenungan diri sambil berdoa, kemudian juga ada tirakatan hingga selamatan dengan menyajikan aneka sesaji juga banyak dilakukan di berbagai tempat. Kemudian tempat-tempat yang dianggap sakral ini seperti gunung ataupun petilasan para raja-raja juga biasanya ramai dikunjungi pada malam satu suro, terlepas dari tujuan ritual atau anggapan suci dari malam satu suro sendiri. Ini kegiatan-kegiatan itu nyatanya memang memiliki makna spiritual dan merepresentasikan perihal sakralnya malam satu suro. Pertanyaannya adalah bagaimana malam satu suro bisa dianggap sebagai malam yang sakral? Nah, ada pandangan yang mengatakan bahwasanya faktor terpenting yang menyebabkan bulan suro dianggap sakral adalah adanya budaya keraton. Keraton sering mengadakan upacara-upacara ritual untuk peringatan hari-hari penting tertentu dan akhirnya ya terus diwariskan, dilanjutkan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam konteks malam satu suro, lingkungan keraton Jogja dan Surakarta misalnya mereka memaknainya sebagai malam yang suci atau bulan penuh rahmat. Pada malam tersebut, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membersihkan diri, melawan segala godaan hawa nafsu dengan menjalankan tirakat ya dan lelaku ataupun perenungan diri. Salah satunya selamatan khusus selama 1 minggu berturut-turut yang itu tidak boleh berhenti, harus berturut-turut. Kemudian pandangan lain justru menyatakan kondisi yang cukup jauh berbeda, di mana perihal kenapa malam satu suro ini dimaknai secara menakutkan. Ini ada pandangan berbeda, yaitu bahwasanya ini terjadi karena imbas dari politik kebudayaan dari Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Jadi pada kurun waktu 1628 sampai 1629 ini Mataram mengalami kekalahan dalam penyerbuangannya ke Batavia yang akhirnya ini membuat Sultan Agung melakukan evaluasi. Setelah penyerbuan itu pula, pasukan Mataram yang menyerang Batavia ini kemudian terbagi ke dalam berbagai keyakinan seiring semakin masifnya Islam di tanah Jawa pada waktu itu. Nah, kondisi tersebut ini akhirnya membuat pasukan Mataram ini nggak lagi solid. Kemudian untuk merangkul semua golongan yang sudah terbelah tadilah Sultan Agung kemudian menciptakan kalender Jawa Islam dengan pembauran kalender Saka dari Hindu dan kalender Hijriah dari Islam. Jadi kombinasi gitu ya. Alasan kenapa Sultan Agung menciptakan tahun Jawa Islam ini karena ada satu peristiwa sejarah yang membuat dia sangat miris dan sangat sedih waktu itu. Ia lantas berpikir secara keseluruhan bahwa ada yang salah dengan kebudayaan Jawa waktu itu. Banyak yang mengaitkan rasa sedih Sultan Agung ini dengan kekalahan dalam 2 kali penyerbuannya ke Batavia tadi.
Akhirnya Sultan Agung menciptakanlah tahun baru yang menggabungkan antara tahun Saka Hindu dengan tahun Islam, ya, dengan harapan ya munculnya perubahannya konsep yang akan membuat semua kepedihan itu menjadi hilang gitu. Nah, Sultan Agung sendiri juga mencanangkan bahwa pada malam permulaan tahun baru itu warga ya atau penduduk tuh harus prihatin, ya nggak boleh berbuat sesuka hati dan juga nggak boleh berpesta. Masyarakat juga harus menyepi, bertapa, atau memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan gitu ya. Kemudian untuk menghormati para leluhur dan sebagai bentuk evaluasi pada malam tersebut, maka pusaka-pusaka yang ada juga dicuci, dibersihkan ya. Ini sebagai ya seiringlah dengan kehidupan spiritual yang sudah disucikan kembali tadi. Inilah yang membuat orang Jawa meyakini bahwa malam satu suro ini kemudian menjadi malam yang sangat sakral. Dan di situ pula terjadinya pertemuan antara dunia manusiawi dengan dunia gaib. Karena pusaka-pusaka tadi juga dicuci, didoakan, dan diselamatkan kembali. Kenapa demikian? Karena malam tersebut merupakan pertemuan antara dunia manusia dengan dunia gaib. Maka malam tersebut akhirnya menjadi ditakuti oleh orang-orang dan kesannya menjadi menakutkan. Bahkan bagi sebagian orang, ketakutan itu adalah berupa sanksi-sanksi gaib yang jika yang bersangkutan tidak berbuat kebaikan maka akan mendapatkan tulah gitu ya. Sementara bagi sebagian lain justru kehadiran dunia gaib inilah yang kemudian menjadi ditakuti. Nah, kepercayaan inilah yang kerap diangkat ke dalam film-film layar lebar dengan menghadirkan kisah-kisah yang menyeramkan. Dan tradisi-tradisi itu pun kemudian terus berlanjut dan kesakralan malam satu suro ini kemudian terus diproduksi melalui mitos-mitos ya tuturan cerita-cerita dari mulut ke mulut sehingga semakin menguatkan anggapan bahwa malam satu suro memang menjadi malam yang keramat. Oke warga, sekian video kali ini, semoga pembahasan ini bermanfaat dan salam sehat.